Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafael Langga dengan NIM 2023 31320. Saya dari kelas kecerdasan buatan G. Di sini saya akan membahas tentang UAS kecerdasan buatan. Untuk di soal nomor pertama, soalnya yaitu buat produk AI seperti model machine learning, games atau lainnya untuk bidang energi, kelistrikan dengan menerapkan algoritma machine learning atau teknik pencarian atau lainnya. Deskripsikan produk yang dibuat dan tahapan pembuatannya. Langsung saja. Judul produk AI saya yaitu prediksi konsumsi listrik rumah tangga menggunakan algoritma random forest. Deskripsi produknya, produk ini menggunakan sistem kecerdasan buatan yang dapat memprediksi konsumsi listrik harian rumah tangga berdasarkan data historis. Sistem ini bertujuan untuk membantu rumah tangga, perusahaan listrik, atau instansi pemerintah dalam. Seperti yang pertama, mengatur jadwal konsumsi listrik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, mengantisipasi lonjakan beban listrik. Selanjutnya ialah masalah yang dipecahkan. Permasalahan utama dalam sistem kelistrikan ialah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik, terutama saat beban puncak. Dengan sistem prediksi ini, pengguna atau penyedia listrik bisa mengantisipasi beban berdasarkan data harian. Selanjutnya ada teknologi dan algoritma yang digunakan. Sistem ini menggunakan algoritma random forest regression, yaitu gabungan dari beberapa decision tree yang bekerja secara ensemble untuk meningkatkan akurasi prediksi. Random forest dipilih karena yang pertama, mampu menangani data numerik dan kategorikal. Yang kedua, lebih tahan terhadap overfitting. Yang ketiga, dapat menilai pentingnya setiap fitur atau fitur importance. Selanjutnya ada input dan output system. Inputnya ada tanggal, suhu harian, kelembapan, status hari libur, rata-rata penggunaan listrik sebelumnya. Outputnya prediksi konsumsi listrik dan satuan kilometer kWh itu kilometer. Tahapan pembuatan produk AI. Pengumpulan data. Yang pertama, dataset dikumpulkan dari catatan konsumsi listrik rumah tangga selama 1 tahun. Seterusnya ditambahkan data cuaca dan informasi hari libur nasional. Yang kedua ada pra pemrosesan data. Ada membersihkan data yang kosong atau tidak valid. Selanjutnya konversi data tanggal ke fitur seperti hari ke hari libur, akhir pekan, dan lain-lain. Yang ketiga, seterusnya normalisasi data jika diperlukan. Pembagian data yang ketiga, dataset dibagi menjadi 2 bagian, data latih 80% dan data uji 20%. Yang keempat, pelatihan model. Model random forest regressor dilatih menggunakan data latih parameter utama seperti jumlah pohon, n_estimators disesuaikan. Yang kelima, evaluasi model. Model diuji menggunakan data uji. Selanjutnya diukur dengan MAE atau Mean Absolute Error, RMSE, dan R pangkat. Yang keenam, prediksi dan visualisasi. Sistem menampilkan prediksi konsumsi listrik dalam bentuk grafik dan nilai numerik. Manfaat produk ada 3, yaitu yang pertama, membantu rumah tangga mengelola konsumsi listrik. Yang kedua, mengurangi tagihan listrik melalui pola konsumsi yang lebih efisien. Yang ketiga, menjadi dasar sistem monitoring berbasis IoT untuk energi pintar, Smart Energy System. Dan soal yang nomor 2, buat program dari produk AI yang dipilih. Soal nomor 1. Di sini program yang saya gunakan Python, dan Pythonnya sudah saya buat. Ini dia. Prediksi konsumsi listrik rumah tangga menggunakan algoritma random forest. Yang pertama di sini import library. Ada import Panda SPD, import PSNP. Ini itu biar membuat
ini apa namanya skala menghasilkan visualisasi prediksinya. Lanjut di ini yang kedua, simulasi dataset. Nah, di sini adalah data-data buat menampilkan tabel ini. Nah, di sini data-datanya itu berisi suhu, kelembapan, hari underscore libur, konsumsi underscore listrik. Di sini kita pakai DF, data frame, biar menampilkan data-data pada saat mengoutput dan pada saat menampilkan output. Selanjutnya ada pisahkan fitur dan target. Di sini datanya ada X dan Y. X itu berisi suhu, kelembapan, hari libur. Y-nya itu berisi dengan konsumsi listrik. Selanjutnya bagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini yang data latihnya itu yang ini X-train, X-text, Y-train, Y-test. Data ujinya itu di ini yang sama dengan train underscore test underscore split kurung buka X, Y, text underscore size sama dengan 0,2, random underscore state sama dengan 42. Itu data ujinya. Selanjutnya buat model random forest. Di sini model kita menggunakan random forest regressor, yaitu sama dengan n sama dengan estimators sama dengan 100, random underscore s underscore state sama dengan 42. Yang kedua adalah latih model yang tadi yang diambil X-train sama Y-train gitu, buat menghasilkan ntar hasil skala banding itunya ya. Nah, di sini ialah hasil output dari random forest regressornya. Dia menampilkan random underscore state sama dengan 42. Prediksi data ujinya ya underscore pred sama dengan model titik predict x-text. Ini buat prediksiin data ujinya yang akan ditampilkan di tabel statistik inilah. Evaluasi hasil prediksi MAE itu tadi mean absolute error sama dengan ini tadi mean underscore absolute underscore error kurung buka Y underscore test, Y underscore pred. R2 ini sama dengan R2 underscore score ini buat mengambilkan skornya ntar ya. Y underscore test, Y underscore pred. Print mean absolute error MAE ini buat menampilkan yang ada di sini outputnya. Print R mean squared atau R2 ini ya. Ini buat menampilkan yang di bawahnya juga ini, di bawahnya mean absolute error MAE. Di sini MAE hasilnya 0,0685 sekian. R squared-nya hasilnya yaitu ialah 0,3130 sekian. Satunya ini di hasil prediksinya menampilkan output skala banding. Di sini ada PLT plot y underscore text dot values, label sama dengan nilai aktual. Nilai aktual ini yang warna biru, marker 0. PLT plot sama dengan kurung buka y underscore pred, label prediksi. Nah, ini prediksinya yang kuning, marker X karena ada X nya. Nah, ini tadi O, marker O. Ini kayak yang ini yang bulat biru ini. Perbandingan konsumsi listrik aktual versus prediksi. Nah, ini tuh yang di atas ini. PLTX label ini data ke yang ini. Ini data ke ini buat menghasilkan ini skala banding ini. PLTG label itu konsumsi listrik
kWh itu ya, PLT Legend buat biar skalanya stabil. PLT Sobot menampilkan, PLT Grid True biar memastikan skala bandingnya benar, langsung saja. Jadi di sini nilai aktual itu dari 0,0 naik pelesat hingga 1,0. Prediksinya dia dari 12,25 dikonsumsi listrik dengan 0,0 didata ke menjadi di sini 12,75, berarti kan nambah nih, mungkin sekitaran 77, 12,77. Nah di sini sama, di sini ada 1,0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.